Selamat malam untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Seberapapun yang hadir pada saat malam hari ini, kita bersyukur kita boleh ada hingga malam hari ini semua karena kekuatan Tuhan. Kita mempersembahkan tubuh jiwa kita kepada Tuhan lewat puji-pujian kita yang kita akan persembahkan malam hari ini. Kita akan menyatakan, Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah
Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Raja kami, yang patut kami puji dan kami sembah. Di saat malam hari ini kami datang memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Lewat persembahan tubuh jiwa kami kepada Tuhan, kami akan persembahkan dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami lebih jauh lagi Tuhan memuji Engkau, masuk dalam ibadah-Mu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terlebih dahulu kuduskan kami, sucikan kami, layakkan Kau Bapa, agar kami layak Tuhan, masuk Tuhan dan memuji-muji Engkau. Terima kasih Bapa, di saat malam hari ini kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, kiranya Kau pimpin dari awal sampai akhirnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita masih tetap berdiri, kita mau menyanyi doa kita angkat menyatakan, datanglah ke hadirat kebaikannya dengan hati bersyukur. Datanglah kebaikannya dengan hati bersyukur, kedalam kesalahannya dengan hati bersuka cita, kasihanlah betapa baiknya Tuhan bagi kami, bersyukur padanya akan bersorak-sorak, akan bersorak.
Tidak ada yang bersaksi. Puji nama Tuhan. Kita lanjut terus. Kita siapkan hati kita, hidup kita untuk firman Tuhan. Kita angkat pujian kita yang akan ku datang Tuhan, sujud menyembah-Mu. Ah
Segala pujian, pengucapan syukur dan terima kasih Bapa kami naikkan kepadamu malam ini Tuhan. Biarlah setiap pujian kami naik ke hadapan hadirat-Mu berbau harum bagimu ya Bapa. Tiba saatnya kami akan menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi semua jemaat-Mu, dan berkatilah tanah hati kami semua menjadi tanah hati yang subur dan baik dan siap diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita kembali kepada kitab Yudas. Surat Yudas pada pasal yang ke-1 kita akan membaca ayat yang ke-15. Baik, kalau kita sudah dapat, kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan ini. Yudas pasal 1 ayat yang ke-15. Baik, kalau kita sudah dapat, kita baca bersama-sama 2, 3. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Semua yang percaya berkata amin. Dalam ayat ini saudara kasih dalam Tuhan, kelanjutan dari ayat yang ke-14, bahwa Tuhan Yesus akan datang bersama dengan para malaikatnya dari surga. Saudara kasih dalam Tuhan, pada bagian yang lalu kita sudah melihat tentang saudara memberikan upah hidup yang kekal kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, ternyata kedatangan Yesus yang kedua kali saudara kasih dalam Tuhan dikatakan di sini menghakimi semua orang. Kata semua orang di situ adalah orang-orang yang berdosa, yang dijelaskan pada kalimat selanjutnya yaitu orang-orang fasik. Kemudian orang-orang yang menista Tuhan dengan kata-kata, dengan ucapan yang menghujat kepada Tuhan. Jadi saudara, dalam bagian ini kita akan melihat saudara yang kasih dalam Tuhan bahwa saudara yang kasih ternyata ada dua kelompok, ada dua golongan yang akan kita lihat dalam bagian ini saudara yang kasih pada penjelasan firman Tuhan pada malam ini. Yang pertama kita akan melihat tentang saudara penghukuman Tuhan terhadap kejahatan, ya saudara, pada hari penghakiman. Nah, sebelum kita masuk ke situ saudara kekasih, kita akan melihat bahwa sebetulnya sekarang ini di dalam dunia Tuhan mulai sebetulnya melakukan penghukuman saudaraku kepada manusia dengan memakai institusi saudaraku negara atau pemerintah. Kenapa saya katakan demikian saudara? Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, institusi negara atau pemerintah itu adalah sebagai sebuah alat Tuhan, sebagai saudara alat Tuhan di dalam dunia ini untuk berusaha untuk memberi teguran-teguran kepada manusia, untuk mulai memberi hukuman-hukuman kepada manusia
supaya manusia itu sebetulnya saudara yang kasih dalam Tuhan bertobat dan menyadari dan tidak melakukan saudaraku dosa kejahatan baik secara masif maupun secara perorangan atau pribadi dengan perbuatan yang dilakukannya maupun dengan kata-kata yang menista kepada Tuhan. Nah, institusi negara itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu ada kepolisian saudara yang kasih dalam Tuhan untuk menangkap saudara-saudara itu orang, apakah itu dia sebagai pencuri, apakah itu sebagai pembunuh, apakah itu sebagai koruptor, apakah itu saudara yang kasih dalam Tuhan berbagai macam kejahatan lainnya saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian kita tahu selain polisi ada jaksa yang tentunya akan memberikan penuntutan kepada orang itu dan kemudian akan dibuktikan di dalam lembaga pengadilan negara saudara yang kasih dalam Tuhan. Maka hakim akan melihat dari semua apakah itu barang-barang bukti maupun kesaksian-kesaksian yang menguatkan peristiwa kejadian kejahatan yang dilakukan oleh orang itu, maka hakim akan saudara dikasih menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukum dan undang-undang yang ditetapkan oleh negara. Dan memang itu adalah tertulis di dalam Alkitab saudara. Mari kita buka itu dari surat Roma pada pasal yang ke-13 tentang saudara dikasih pemerintah ini sebagai Allah Tuhan di atas muka bumi ini untuk sebetulnya menghentikan kejahatan-kejahatan yang dilakukan manusia. Roma pasal yang ke-13 kita akan membaca ayatnya yang keempat. Ya, baik kalau sudah dapat kita baca Roma 13 ayat yang keempat, 2, 3. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, pemerintah itu adalah sebagai hamba Allah untuk apa? Kebaikan kita. Nah, kalau orang itu melakukan kejahatan saudara-saudara, maka dikatakan pemerintah itu menyandang pedang saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Untuk apa? Membalaskan katanya murka Tuhan kepada orang yang melakukan kejahatan itu saudara-saudara. Ya katakanlah itu umpamanya tindak pembunuhan umpamanya. Maka orang itu akan dihukum saudara itu sesuai dengan tingkat saudara perlakuan pembunuhan itu. Apakah itu berencana atau seperti apa dan seterusnya dan sebagainya yang akan berakibat kepada hukuman mati kepada orang itu karena dia sudah membunuh orang. Atau yang kedua adalah hukuman saudara seumur hidup. Atau yang ketiga adalah hukuman 20 tahun saudara-saudara yang biasa. Mengapa? Itu adalah sebagai saudara kasih dalam Tuhan, alat Tuhan katanya untuk membalaskan murka Tuhan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi penghukuman itu bukan saja nanti terjadi pada hari penghakiman, tetapi sekarang ini di dalam dunia sudah berlangsung. Allah memakai pemerintah yang saya katakan tadi, apakah itu baik mulai dari institusi kepolisian, kejaksaan, kemudian hakim, lalu yang ketiga ada lembaga saudara pemasyarakatan yang akan membina orang itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi menghukum dan sekaligus memberi pembinaan untuk apa? Orang itu bisa sadar, insaf dan bertobat. Dan saudara kesempatan itu adalah untuk mereka diselamatkan saudara dikasih. Nah, berikut saudara dikasih dalam Tuhan, bagaimana kalau dalam sebuah apakah itu sebuah negara
apakah itu sebuah kota, apakah itu sebuah desa, apakah itu sebuah kampung, satu daerah saudara yang kasih dalam Tuhan tertentu, ya katakanlah hukum itu tidak berlaku. Pemerintah tidak ada, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Atau ada pemerintah tetapi pemerintah dan rakyat itu sama-sama saudara melakukan kejahatan, melakukan dosa. Apakah kemudian Tuhan akan saudara yang kasih dalam Tuhan membiarkan mereka secara masif terus menerus saja saudara yang kasih dalam Tuhan? Allah pun akan menghukum saudara yang kasih dalam Tuhan. Pembuktiannya itu ada di dalam Alkitab. Iya, bagian ini sudah pernah kita bahas saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi tidak mengapa kita kembali saudara yang kasih dalam Tuhan melihat bahwa Allah tidak segan-segan menghukum saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, kalau satu komunitas, satu kota, satu daerah tertentu yang terus-menerus semuanya berbuat dosa begitu. Mari kita lihat di dalam 2 Petrus pasal yang kedua pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Di sini dijelaskan, 2 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Baik, kita akan baca secara perlahan-lahan. 2, 3. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Saudaraku, ternyata Sodom dan Gomora dikatakan semuanya melakukan dosa, saudara-saudara, kecuali Lot, suami istri dan kedua anak perempuannya. Iya, tapi kita lihat bahwa karena ada Lot di sana, maka Tuhan membawa Lot dan keluarganya keluar dari Sodom dan Gomora. Ketika mereka keluar dari Sodom dan Gomora, maka Tuhan menghukum Sodom dan Gomora itu. Dengan apa? Dengan belerang dari langit dan hujan api, saudara-saudara. Mengapa? Karena ternyata semua orang besar, orang kecil, orang kaya, orang miskin, semua saudara kasih dalam Tuhan yang ada di sana, pemerintahannya memang sama-sama melakukan kejahatan dan dosa. Maka apa tindakan Tuhan, saudara? Allah menghukum mereka. Jadi kita lihat bahwa penghukuman itu, saudara, bukan hanya bicara pada hari penghakiman seperti yang kita baca di dalam kitab Yudas ini tadi, tetapi sekarang ini di dalam dunia sebenarnya penghukuman itu sudah dimulai, sudah dilakukan oleh institusi negara sebagai apa? Sebagai wakil Allah di atas muka bumi ini. Untuk apa? Untuk mencegah sebetulnya manusia untuk tidak melakukan kejahatan-kejahatan itu, saudara kasih dalam Tuhan. Iya, jadi kita lihat saudara kasih dalam Tuhan, iya, bahwa baik itu institusi negara maupun saudara kasih dalam Tuhan, Allah sendiri langsung bertindak menghukum, saudara.
kalau satu komunitas atau satu kota, daerah, desa itu secara masif semuanya sepakat melakukan dosa dan kejahatan. Nah, pertanyaannya saudara, kapankah hari penghakiman Tuhan itu akan terjadi? Iya kan? Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius tentang kapankah hari penghakiman itu yang akan terjadi. Saudaraku, dilakukan oleh Tuhan kepada manusia. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-25 pada ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-33. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 33. Baik, kalau kita sudah dapat, kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Saudara, hari penghakiman akan terjadi, yaitu dalam ayat ini Tuhan Yesus bilang apabila Anak Manusia datang. Maksudnya apabila Yesus Kristus turun dari sorga bersama dengan semua yang ada di sorga, yaitu siapa? Para malaikat Tuhan. Lalu Dia datang untuk apa? Mulai melakukan pemisahan. Saudara perhatikan itu, bahwa Tuhan akan datang untuk memisahkan. Di sini dikatakan seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing-kambing. Domba dikatakan ditaruh di sebelah kanan Yesus, lalu kambing-kambing itu akan ditaruh di sebelah kiri. Saudaraku, domba-domba di sini adalah berbicara tentang umat Tuhan, bicara tentang orang-orang percaya, bicara anak-anak Tuhan yang dengan setia mengiring Tuhan, setia saudaraku kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, taat kepada Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Iya. Kemudian saudaraku, kambing-kambing adalah orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, yang tidak takut kepada Tuhan, yang tidak datang kepada Yesus Kristus, yang terus saja hidup di dalam dosa, terus saja hidup di dalam kejahatan. Jadi Tuhan datang, Yesus datang untuk melakukan apa? Pemisahan, saudara-saudara. Orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan sebagai domba akan ditaruh di sebelah kanan Tuhan. Dan orang-orang saudaraku yang fasik, yang terus saja melakukan dosa dan kejahatan, akan ditaruh di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan akan masuk bersama-sama dengan Yesus ke dalam kerajaan surga. Dan kambing-kambing yang di sebelah kiri ini akan dicampakkan semuanya ke dalam api neraka. Jadi penghakiman itu terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kemudian kita lihat yang kedua di dalam Wahyu pasal yang ke-20. Apakah yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Wahyu pasal yang ke-20 tentang saudara penghakiman yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus ini?
Wahyu pasal yang ke-20 pada ayat yang ke-12. Kemudian kita lompat kepada ayat yang ke-15. Wahyu pasal 20 ayat 12 dan ayat 15. Baik, kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat yang ke-15, 2, 3. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Di sini Yohanes, murid Yesus, ketika dia dibuang ke sebuah pulau yang bernama Pulau Patmos. Kemudian Tuhan memberikan wahyu penglihatan ini tentang apa, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang akan terjadi nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Dalam pembacaan ayat ini yang pertama, di mana Yohanes berkata, dan aku, kata aku di situ adalah Rasul Yohanes, melihat orang-orang mati. Orang-orang mati dikatakan besar dan kecil, saudaraku, berdiri di hadapan takhta Allah, berdiri di hadapan takhta pengadilan Tuhan. Iya. Dan kemudian apa? Dibuka semua kitab. Kata semua kitab di sini, saya mencoba melihat ada 2 kitab. Yang pertama adalah kitab kehidupan. Kitab kehidupan itu adalah kitab yang menulis atau mencatat semua daftar orang-orang yang selamat di dalam Tuhan oleh karena dia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan kemudian dia setia dan taat sampai ia mati. Ia mati di dalam Tuhan, saudara, dan namanya ditulis dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Kehidupan. Kemudian kitab yang kedua adalah kitab pencatatan atau penulisan. Saudara guys dalam Tuhan, peringatan terhadap dosa dan kejahatan manusia. Jadi kitab pencatatan, saudaraku, perbuatan, saudara, kejahatan yang dilakukan oleh manusia ini, saudara, adalah menulis dan merekam. Pertama, ketidakpercayaan atau, saudaraku, penolakan mereka kepada Kristus Yesus Tuhan. Yang kedua adalah semua perbuatan dosa kejahatan yang dilakukan oleh orang itu. Kemudian yang ketiga adalah dengan kata-kata nista yang mereka lakukan kepada Tuhan. Semua terekam, tertulis di dalam kitab peringatan perbuatan, saudaraku, yang dilakukan oleh manusia. Sebab itu dikatakan oleh firman Allah, dan orang-orang mati itu dihakimi menurut, saudara, perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu, saudara. Jadi semua terekam, tertulis dari kapan, hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa, semuanya ada. Ditulis semua dalam kitab ini, saudara guys. Jadi orang tidak bisa akan saudara guys dalam Tuhan, mengelak saudara-saudara guys dalam Tuhan. Sebab semuanya akan ditampilkan, saudara, dari kitab itu ini, saudara-saudara guys dalam Tuhan.
Saudara ingat tentang orang kaya dan Lazarus yang meninggal, saudara-saudara. Perhatikan, orang kaya itu ketika berada di dalam alam maut, tersiksa, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, kembali saudara yang kasih dalam Tuhan, Bapak Abraham itu bicara kepada dia, saudara-saudara. Dan kemudian dia ingat saudara semua. Dia ingat saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara-saudaranya yang ada di bumi dan seterusnya. Mengapa saudara yang kasih dalam Tuhan? Karena ini kitab saudara yang kasih dalam Tuhan menulis semua, merekam semua perbuatan kejahatan yang mereka lakukan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian kita melihat saudara yang kasih dalam Tuhan, iya, pada bagian ini dalam ayat yang ke-15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi mereka-mereka ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dilemparkan ke dalam lautan api, dan disitulah tempat mereka selama-lamanya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita, saudara yang kasih dalam Tuhan? Ini perlu kita mengerti hal ini dalam Wahyu pasal yang ketiga. Ya, sebagai pembacaan ayat yang terakhir malam ini, Wahyu pada pasal yang ketiga, dalam ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Wahyu pasal 3 ayat 5 saja yang kita baca. Wahyu 3 ayat yang kelima, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatku. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus datang, saudara, dalam Wahyu pasal 3 ayat yang kelima ini berkata, barang siapa yang menang. Saudara berkata, barang siapa yang menang di sini adalah orang-orang percaya yang dari awal percaya kepada Tuhan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara, perjalanan hidup kita dari start kita bertobat, saudara-saudara, iya, sampai kita mati. Saudara tahu bahwa perjalanan sekian tahun, sekian puluh tahun sampai kepada langkah yang terakhir, ini penuh dengan masalah, ini penuh dengan tantangan, ini penuh dengan cobaan, ini penuh dengan godaan. Dan saudara, tidak sedikit orang yang jatuh dalam proses ini sampai hari matinya orang itu, saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau engkau tidak menang sampai kepada akhir, saudara tidak selamat, saudara kasih. Sebab di sini dikatakan barang siapa yang menang, bukan barang siapa yang kalah, saudara. Yang kalah oleh cobaan, oleh ujian, oleh tantangan, oleh masalah, oleh berbagai macam. Saudara kasih dalam Tuhan, terjadi jatuh bangun di sini, saudara kasih. Sebab itu betapa pentingnya kita mohon penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, supaya dari awal kita sampai kepada kita meninggal, saudara pastikan saudara setia di dalam Tuhan, dan saudara menang atas semua godaan, cobaan, ujian ini sampai engkau meninggal, saudara kasih. Sebab itu dibilang, barang siapa yang menang, ia akan dikenakan
pakaian putih. Iya, demikian. Perhatikan tentang kata aku. Aku itu adalah Yesus, tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Jadi orang yang menang di dalam Tuhan sampai matinya, Tuhan bilang aku tidak akan menghapus nama orang itu dari kitab kehidupan. Tetap berada di dalam kitab kehidupan saudara yang kasih dalam Tuhan. Malahan Yesus berkata, aku akan mengakui orang itu. Yang pertama adalah di hadapan Bapa-Ku. Yang kedua, aku akan mengakui orang itu di hadapan para malaikat, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu bagaimana selanjutnya? Masuk ke dalam kerajaan Bapa, masuk ke dalam kerajaan Yesus Kristus di dalam kerajaan surga. Adalah kepada orang yang bagaimana? Orang-orang yang menang. Sebab itu pastikan diri saudara menjadi orang-orang yang menang atas cobaan ujian, bukan orang-orang yang kalah. Pada bagian ini dipakai kata menang. Dalam konteks bagian yang lain, yang setia di dalam Tuhan sampai ia mati, saudara-saudara. Jadi saudara guys dalam Tuhan, mari saudara jadilah orang-orang yang menang atas semua godaan, atas semua permasalahan, atas semua pekerjaan setan iblis dosa, bahkan dunia ini yang mau berusaha untuk apa? Menjatuhkan saudara ke dalam dosa, supaya engkau tidak masuk ke dalam kerajaan surga, supaya namamu terhapus dari kitab kehidupan saudara. Tetapi mari saudara yang kasih dalam Tuhan, tetap di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada saudara untuk menang atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Mari kita bangkit berdiri semua. Sama-sama
bahwa Tuhan Yesus akan datang menghakimi semua perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Dan penghukuman itu dimulai dari dunia ini melalui institusi negara sebagai alat Tuhan untuk membalaskan murka Tuhan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan dosa melalui kepolisian, kejaksaan, dan hakim, dan melalui lembaga pemasyarakatan Tuhan. Dan kalau dalam sebuah daerah seperti Sodom dan Gomora semuanya hidup dalam dosa dan kejahatan, maka Allah sendiri yang menghukumnya dari sorga. Bapa di sorga, Engkau akan datang kembali bersama dengan para malaikat, dan Tuhan akan memisahkan kami satu dengan yang lain, di mana domba-domba akan ditaruh di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kiri, orang-orang benar dan orang-orang fasik. Orang-orang benar akan masuk ke dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan, dan orang-orang fasik itu ke dalam neraka bersama dengan para malaikatnya. Tuhan Yesus, terima kasih, tolong kami Bapa, karena ketika Engkau datang kembali Tuhan tolong supaya kami didapati oleh Tuhan menang atas semua masalah, pencobaan, ujian, tantangan, godaan, berbagai-bagai macam hal yang kami hadapi. Mari Bapa di sorga, hamba berdoa bagi semua jemaat Tuhan GPDI Agape Tiga Raksa, di dalam nama Yesus Tuhan, kuatkan mereka, teguhkan mereka, lindungi, pelihara umat-Mu, pagari mereka dengan pagar kasih karunia Tuhan, dan bala tentara surga-Mu Tuhan, untuk mereka mampu menang atas semuanya Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, Engkau akan mengakui kami di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikat-Mu ya Tuhan, dan masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan. Mari Bapa di surga, materaikan, tanamkan firman-Mu, hidupkan firman-Mu dalam hati semua jemaat-Mu Tuhan, menjadi petunjuk pedoman untuk mereka. Oh Tuhan, berusaha sebagai orang-orang yang menang pada akhirnya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan memberi persembahan. Berkatilah kami dan persembahan yang dipersembahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati firman-Nya. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan beri betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku.
Puji Tuhan, pengumuman ibadah hari Jumat malam dilakukan pada Sabtu malam jam 7 di gereja. Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri, kiranya Tuhan memberkati. Atas segala penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga di penghujung ibadah malam ini. Berkatilah semua umat-Mu yang hadir Tuhan di sini, dan berkati umat-Mu dengan pujian kepada-Mu. Berkati firman-Mu dan berkati pula semua persembahan umat-Mu. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Berkati dalam segala sesuatu atas umat-Mu. Berkati atas pendidikan sekolah anak-anak-Mu. Lindungi, pelihara umat-Mu Bapa. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Pagari dengan bala tentara surga. Taruh simpan mereka di belakang salib-Mu. Bahwa mereka terima dan menikmati segala rahmat dan berkat-berkat yang daripada Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami mengakhiri ibadah malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Umat Tuhan, mari kita semua mengarahkan segenap hidup kepada Tuhan. Terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, penghiburan dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Tuhan Yesus kepadamu. Mulai malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus menyongsong kita semua di awan-awan angkasa indah permai. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Haleluya.